Dia dengan sengaja menunjukkan bra putih, tapi bos hanya sekilas melirik. Kemudian dia serius membaca naskah. Keesokan harinya dia mengganti baju longgar lagi, dengan sengaja menunjukkan pesona di depan penulis. Dan menyadari dia sudah berkeluarga, penulis sekali lagi menahan nafsu. Kemudian mendengar tokoh utama dalam novel memiliki bekas luka di bahu. Asisten yang sedang mengetik tegas membuka baju, memberi isyarat bahwa dia juga memiliki bekas luka serupa di bahu. Menghadapi isyarat yang terus-menerus dari asisten, penulis akhirnya tidak bisa menahan diri. Dia mulai meraba bahu asisten dengan penuh perasaan. Melihat asisten tidak menolak, penulis kemudian mencium dengan berani. Namun tidak menyangka tindakan melampaui batas ini akan membuat keluarganya hancur. Apakah aku salah paham? Kamu terus memberi isyarat padaku. Sungguh tidak bisa dipercaya. Kamu mau kemana? Aku akan pergi. Lucy tidak banyak bicara. Kemudian dia pergi ke kantor pengacara dengan ibunya untuk berkonsultasi tentang kompensasi pemecatan dan pelecehan. Mengetahui bahwa bosnya adalah penulis terkenal di daerah itu, pengacara langsung bersemangat. Dalam waktu singkat, mereka menghitung kompensasi mediasi senilai jutaan. Lucy menganggapnya terlalu berlebihan. Namun ibunya yang rakus mendengarnya, langsung memuji profesionalisme pengacara. Kemudian Lucy diminta untuk menandatangani kontrak penunjukan. Karena penulis sedang keluar hari itu, maka surat dari pengacara dikirim ke tangan istrinya. Dia dulunya seorang penari balet yang sangat berbakat. Beberapa tahun yang lalu, karir menarinya berakhir karena kecelakaan mobil. Sejak itu, dia menderita depresi berat, merasa murung sepanjang hari. Ketika dia mengetahui bahwa suaminya telah mengkhianatinya, keadaan emosinya semakin buruk. Dia meningkatkan dosis obat untuk meredakan emosi negatifnya. Tapi ini sama sekali tidak berguna. Selalu tidak bisa melewati rintangan di hatinya. Maka dia memilih cara paling ekstrim untuk membalas suaminya. Dia pertama-tama menyelamkan putrinya yang sedang mandi hingga mati di bak mandi. Kemudian dengan santai dia pergi ke kamar tidur. Dia menuangkan seluruh botol obat ke tangannya. Ketika sang penulis selesai dengan urusan sosialnya dan pulang, istrinya sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Melihat surat dari pengacara yang diletakkan di meja samping tempat tidur, dia segera mengerti segalanya. Awalnya sang penulis mengira hanya istrinya yang meninggalkannya. Namun saat dia mengangkat jenazah putrinya dari bak mandi, baru dia menyadari, hanya karena sebuah ciuman, dia kehilangan dua orang terpenting dalam hidupnya. Setelah menyelesaikan urusan keluarga, penulis datang ke ruang mediasi pengadilan sesuai janji. Hakim mengatakan dia bisa negosiasi. Namun sang penulis tidak mengucapkan sepatah kata pun. Langsung menulis cek sejuta. Lalu dia melirik ke arah Lucy. Kemudian dia pergi dari sini. Tidak ada yang tahu bahwa di balik wajah tenangnya, telah menanam benih balas dendam di dalam hatinya. Ini adalah mediasi terpendek yang pernah saya alami. Saya belum pernah melihatnya seperti ini, Mama. Istrinya dan putrinya baru saja meninggal. Sungguh tragis. Memikirkan tatapan penulis tadi, perasaan buruk tiba-tiba muncul di hati. Kemudian dia sering menulis surat permintaan maaf kepada penulis, berharap bisa mendapatkan pengampunan dari penulis. Namun tidak pernah menerima balasan dari penulis. Ayah melihatnya selalu murung dan tidak bahagia. Maka dia mengusulkan agar seluruh keluarga datang berlibur ke pantai. Namun ketika dia sendirian datang mengambil air, tiba-tiba melihat siluet yang akrab namun aneh. Dia segera mengejarnya untuk memastikan apakah itu penulis. Namun akhirnya kehilangan jejak. Lucy merasa ini bukan kebetulan. Maka dia menceritakan kejadian tadi kepada keluarga. Namun semua orang mengatakan bahwa dia terlalu gugup dan salah lihat. Akhirnya, keesokan paginya, Lucy melihat sekelompok orang berkumpul di pantai. Ketika dia mendekat, pertama kali dia melihat penulis yang basah kuyup. Kemudian dia melihat kakak laki-lakinya yang merupakan penjaga pantai tergeletak di tanah. Meskipun kakaknya memberikan pertolongan pertama, namun akhirnya sia-sia. Ketika dia melihat ke atas lagi, menyadari bahwa penulis tersebut telah menghilang. Polisi kemudian menyimpulkan setelah penyelidikan, bahwa kakaknya meninggal karena menyelamatkan seseorang dari tenggelam. Namun identitas orang yang diselamatkan tidak diketahui. Lucy meskipun curiga bahwa itu ulah penulis, namun dia tidak memiliki bukti apapun. Namun hanya setelah setengah tahun, Lucy tiba-tiba menerima telepon darurat. Kakaknya memberitahunya bahwa orang tua sedang dirawat karena makan jamur beracun. Ketika dia tiba di rumah sakit, dia mengetahui bahwa ayahnya meninggal di ambulans. Meskipun ibu berhasil diselamatkan, namun karena kerusakan hati yang parah, mungkin dia tidak bisa mandiri untuk hidupnya. Karena kakak dan adik tidak suka makan jamur, itulah mengapa mereka berhasil lolos dari bahaya. Lucy mengatakan bahwa orang tuanya makan jamur seumur hidup. Bagaimana mungkin membedakan jamur beracun? Ditambah lagi dia pernah mengatakan kepada penulis bahwa orang tuanya suka makan jamur.
Jadi dia curiga semuanya adalah ulah penulis. Namun kakaknya yang seorang dokter tidak percaya padanya. Karena Lucy dalam keadaan tegang secara mental dalam jangka panjang. Sehingga kakaknya menganggap ada masalah dengan kejiwaannya. Tenang, perawat. Tenanglah, tarik napas dalam. Ada apa? Aku butuh psikiater. Aku harus bagaimana? Aku harus bagaimana? Tarik napas dalam. Setelah itu, Lucy mulai mengonsumsi obat pengendali mental. Ibunya yang lumpuh di bagian bawah tubuh dikirim ke panti jompo. Karena adik perlu dijaga oleh Lucy. Sehingga beban ekonomi keluarga sekarang semuanya jatuh ke pundak kakak tertua. Namun sayangnya, malam itu dia baru saja tiba di rumah sakit untuk jaga malam. Tiba-tiba ditarik turun dari mobil oleh seorang pria berotot. Kemudian mengayunkan tinju seperti palu besar. Dengan keras memukul kepala kakaknya. Ini untukmu, Xiao San. Aku mengembalikan surat ini padamu. Kau pikir aku tidak akan mengetahuinya? USC adalah milikku, mengerti? USC adalah milikku. Jangan bergerak, berhenti. Polisi, hei. Meskipun kemudian dihentikan oleh petugas keamanan rumah sakit, namun kakak tidak dapat menyelamatkan nyawanya. Kemudian berdasarkan penyelidikan polisi, pelaku adalah seorang pembunuh yang sedang dipenjara. Dia menerima banyak surat anonim di penjara. Isinya tentang perselingkuhan istri dengan kakak. Jadi kami merencanakan untuk melarikan diri dan membunuh kakak. Kakak saya tidak berkencan dengan siapapun. Ada beberapa surat yang merinci perselingkuhannya. Jika kakak saya berkencan dengan orang lain, saya akan tahu. Yang kami tidak mengerti adalah bagaimana dia bisa melarikan diri dari penjara. Dia adalah narapidana? Ya, Klaus. Apa? Itu dilakukan oleh Klaus. Itu dia yang melakukannya, dia yang menulis surat kepada narapidana. Selama bertahun-tahun dia terus membunuh keluarga saya. Pertama kakak saya, Ramiro, kemudian ayah saya. Itu dilakukan oleh Klaus. Apakah penulisnya Klaus? Benar, penulis. Saya pernah menjadi asistennya. Berjanjilah kepada saya bahwa Anda akan menyelidikinya. Saya ingin percaya pada apa yang kamu katakan. Namun, bisakah Anda memberikan bukti kejahatan penulis tersebut? Maaf, saya tidak punya. Dengan kremasi terus-menerus peti mati, keluarga Lucy juga semakin berkurang. Sekarang, selain ibu di panti jompo, hanya dia dan adik perempuannya yang saling bergantung. Lucy mengira situasi sekarang sudah cukup buruk. Namun ketika dia melihat wawancara penulis malam itu, tiba-tiba merasa ngeri. Penulis sebelumnya selalu menulis buku-buku yang penuh kasih. Namun sekarang dia akan menerbitkan novel tentang balas dendam. Cerita tentang protagonis yang cerdas merencanakan balas dendam. Tidak hanya menggunakan pembunuh bayaran untuk memusnahkan keluarga musuh, tetapi juga melakukan setiap pembunuhan tanpa kesalahan. Sehingga polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang membuat Anda mengubah gaya menulis Anda? Saya bertemu dengan seorang mus yang luar biasa. Ketika itu diucapkan, seketika membuat Lucy merasakan ketakutan lagi, dan semakin yakin bahwa pembunuh di balik layar adalah penulis. Menyadari bahwa penulis tidak akan berhenti, maka Lucy memutuskan untuk tidak lagi diam dan menunggu. Malam itu, dia menggunakan uang tipu daya untuk menyewa seorang wartawan. Kemudian dia menceritakan kronologi kejadian dari awal hingga akhir. Dia ingin wartawan mengungkap konspirasi penulis, berusaha mendapatkan petunjuk. Meskipun wartawan merasa semuanya sangat tidak masuk akal, tapi setelah mendengar Lucy menawarkan bayaran tinggi 200.000, dia memutuskan untuk mencoba. Namun untuk mengungkap konspirasi penulis, saya sulit percaya dia salah. Jadi dia menyelidiki basis data surat kabar. Hasilnya menemukan orang yang diselamatkan oleh kakak laki-laki Lucy beberapa tahun yang lalu. Sampai sekarang identitasnya masih tidak diketahui. Kemudian dia menemukan tetangga orang tua Lucy, berusaha mendapatkan petunjuk. Kejadian yang terjadi pada orang tuanya. Sangat aneh, bukan? Sangat membingungkan. Apakah menurutmu ada rahasia di baliknya? Saya sulit percaya dia salah. Dia sangat paham tentang jamur. Tetangga mengatakan hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah orang tua salah mengenali jamur beracun. Yang kedua adalah adanya pengkhianat di dalam rumah. Tidak ada kemungkinan ketiga sama sekali. Meskipun analisis tetangga itu masuk akal, namun spekulasi tanpa bukti ini tidak berguna bagi wartawan. Kemudian dia pergi ke kantor polisi untuk menanyakan pelaku pembunuhan kakaknya. Namun sang kapten mengatakan alasan pelarian pelaku adalah karena telah membujuk penjaga penjara. Kasus ini tidak ada hubungannya dengan penulis. Klaus, aku sudah menemuinya, dia benar-benar malang. Dia kehilangan istrinya dan anak perempuannya. Wanita gila itu, Luciana, terus mengganggunya. Benarkah? Ya. Dia sering datang ke sini dan membuat keributan. Dia meminta saya untuk menangkapnya dengan cara apapun, sungguh merepotkan. Tapi tunggu dulu, dengarkan. Jadi, tidak ada hubungan sama sekali antara Klaus dan kasus pembunuhan? Tidak ada sama sekali. Setelah mengatakan itu semua, Kapten akhirnya menasihatinya untuk tidak percaya sepenuhnya pada omongan Lucy.
Akhirnya, dia adalah seorang pasien gangguan jiwa. Banyak hal yang dia bayangkan. Saat itu dia melihat panggilan dari Lucy. Dia memutuskan untuk menolak. Sekarang dia tidak percaya pada siapapun. Untuk menghilangkan keraguan di hatinya, jurnalis memutuskan untuk mewawancarai penulis secara langsung. Dia mencetak semua hubungan antara 3 kasus ini dengan penulis. Jika diambil satu persatu, bisa dikatakan ini kebetulan. Namun ketiga kasus ini terkait dengan penulis. Jadi jurnalis merasa ada yang mencurigakan. Namun penulis tidak langsung menjawab pertanyaannya, melainkan memberikan contoh dengan melempar koin. Kamu pasti tahu jika melempar koin sekali, kemungkinan munculnya sisi depan dan belakang sama. Benar, ini tidak berarti setiap kali melempar koin, sisi depan, belakang bergantian. Penulis menyatakan bahwa ketiga kasus ini hanya kebetulan terkait dengannya. Hanya itu. Jadi kematian-kematian ini hanyalah serangkaian nasib buruk. Saya tidak mengerti apa yang patut diragukan. Lucy kehilangan 3 anggota keluarganya selama 10 tahun ini. Sedangkan saya kehilangan 2 orang pada hari yang sama. Tapi kalian tidak pernah mempertimbangkan perasaanku. Jika kalian tidak punya bukti, menulis sembarangan di surat kabar hanya akan memperpanjang penderitaanku. Jika kalian tidak punya bukti, menulis sembarangan di surat kabar hanya akan memperpanjang penderitaanku. Setelah mendengar penulis tersebut dengan mulus mengubah konsep, jurnalis tiba-tiba merasa sangat malu. Dibandingkan dengan kegilaan Lucy, saat itu, dia lebih cenderung percaya pada penjelasan penulis. Kemudian pergi dengan rasa bersalah. Sementara Lucy pada saat itu sama sekali tidak tahu bahwa bencana akan segera menimpanya. Hari itu setelah dia menerima telepon dari adiknya yang belajar balet, kemudian pergi ke panti jompo untuk mengunjungi ibunya. Namun ketika dia baru saja keluar dari pintu dan hendak pulang, tiba-tiba melihat penulis di toko perhiasan sebelah. Menyadari bahwa dia selalu dalam bahaya, maka dia segera membawa adiknya pulang. Namun yang membuatnya kaget adalah, pada malam itu, asrama lansia tiba-tiba terbakar. Setelah wartawan tiba di lokasi, melihat tumpukan mayat di pinggir jalan. Salah satunya adalah Ibu Lucy, dan pelaku pembakarannya ditangkap di tempat. Dari buku yang ditemukan di dalam tasnya, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa pelaku pembakarannya adalah penggemar setia seorang penulis. Wartawan ingin bertanya apakah ada orang yang memerintahkan di belakang. Namun polisi memberitahunya bahwa pelaku pembakarannya adalah orang gila. Tidak bisa menanyakan apapun. Saat Lucy tiba di lokasi, langsung menyalahkan semua tanggung jawab pada wartawan. Sekarang apakah kamu percaya padaku? Apakah kamu masih berpikir bahwa Klaus muncul di sini masuk akal? Jika kamu mempublikasikan apa yang kukatakan, ibuku masih hidup sekarang. Ibumu ada di sini? Luciana. Jurnalis yang mendengar ini langsung bingung. Dia tidak tahu harus percaya siapa. Sementara Lucy kehilangan orang-orang terdekatnya, menyebabkan kondisinya semakin parah. Hanya dengan meningkatkan dosis obat bisa meredakan. Namun penulis tidak membiarkannya begitu saja. Suatu hari, dia secara tidak sengaja mendengar percakapan adiknya dengan sahabatnya. Barulah dia tahu adiknya sering berhubungan dengan penulis secara pribadi. Dan dia juga membawa buku baru yang akan segera diterbitkan oleh penulis. Memikirkan bahwa adiknya yang tersisa akan segera menjadi korban. Dia tidak bisa lagi tetap tenang. Harus mengakhiri semuanya dengan penulis. Maka dia mencari jurnalis, meminta bantuan agar bisa bertemu dengan penulis. Waktu segera tiba pada hari peluncuran buku baru. Jurnalis menggunakan identitasnya, berhasil membawa Lucy masuk ke tempat acara. Saat itu, penulis sedang mempromosikan bukunya sendiri. Melihat Lucy tiba di tempat tersebut, dia segera mulai bercerita tentang plot balas dendam. Mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Dalam novel baru ini, pembalasan dendam. Kamu sudah berhasil melakukan balas dendam sempurna. Keadilan. Semuanya sudah selesai. Dan semuanya berjalan mulus. Aku harus berbicara dengannya. Saat itu, wartawan juga menyadari maksud tersirat sang penulis. Maka dia segera turun membantu menyampaikan pesan kepada Lucy. Tidak lama kemudian, sang penulis kemudian tiba di lantai 4. Kamu sudah berhasil melakukan balas dendam yang sempurna. Kamu masih ingin melakukan apa? Ini baru dihitung jika aku mengatakannya. Aku sudah merasakan penderitaanmu sendiri. Kamu masih ingin menghukumku sampai kapan? Sampai kapan? Orang yang satu-satunya bisa mengakhiri ini adalah kamu. Valentina di mana? Aku bersumpah dengan kenangan putriku. Valentina tidak akan terluka. Klaus. Mengapa kamu datang? Tidak. Barulah saat ini wartawan akhirnya percaya. Apa yang Lucy katakan sebelumnya ternyata benar. Ketika dia datang ke pemakaman Lucy,
menemukan adiknya terlibat dengan sang penulis. Bisakah kamu menunggu di luar? Aku akan segera keluar. Aku masih tidak tahu apakah ini sama seperti dalam novelmu, konspirasi jahat yang sempurna, atau hanya sekadar rangkaian sial. Miliki keduanya. Dia bisa menjadi putrimu sekarang. Dia masih di bawah umur. Dia akan berusia 18 tahun minggu depan. Persamaan kita lebih kuat daripada prasangka. Kita semua kehilangan keluarga. Kamu adalah pembunuh. Binatang. Kata-katamu sama seperti Luciana. Jika aku jadi kamu, aku akan berhati-hati. Nasibmu mungkin akan seperti dia. Saat itu, jurnalis tiba-tiba tersadar. Penjahat itu sendiri tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah jika penjahat itu berbudaya.